Bab 1083. Kembali bertemu Aston Lu. Erikin melihat arah dan datang ke perbukitan tandus tempat dia mengatur susunan teleportasi. Dalam formasi tersebut dia beberapa kali melakukan teleportasi dan sampai ke lokasi yang tidak jauh dari belakang gunung Sekte Wendao. Terakhir kali Erikin memasuki penjara dengan mengandalkan Wiri Liu yang menggunakan teknik transfer jiwa untuk mengendalikan Kapten Aston Lu dan dia bergabung di antara mereka. Tetapi kali ini, apa yang akan dia lakukan sangat berbahaya. Erikin tentu saja tidak akan melibatkan Wiri Liu dan istrinya. Di sepanjang jalan yang sudah sangat dikenal olehnya, Erikin datang langsung ke halaman mewah milik Aston Lu. Tetapi kali ini, Erikin sedikit terkejut. Aston Lu sedang sibuk di halaman saat ini, terus-menerus memindahkan barang-barang dari rumah dan memasukkannya ke dalam kotak kayu yang besar, tampak seperti akan pindah rumah. Minear sialan, apa yang perlu disombongkan? Kamu hanyalah seekor anjing yang kuinjak pada awalnya dan sekarang karena Jone Zhao telah berkuasa, kamu malah pamer di depanku. Tetua Wailon Zhao cepat atau lambat pasti akan kembali. Pada saat itu aku pasti akan membunuhmu. Aston Lu mengutuk sambil memindahkan barang-barangnya. Saat ini, dia tidak terlihat memiliki penampilan seperti sebelumnya. Wajahnya kuyuh, seolah-olah dia adalah anjing yang berduka. Sangat disayangkan bahwa Tetua Zhao dihukum di hutan Luanmu. Aku khawatir dia akan mati di sana selama sisa hidupnya. Kenapa diriku sangat bodoh sampai bisa mempercayai Minear. Rumah sebagus ini harus diberikan kepadanya sekarang. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Semakin dipikir, Aston Lu semakin marah. Dia meludah ke tanah dengan ganas. Jika seseorang bisa membalas dendam ini, aku benar-benar rela mati. Siapa yang ingin kamu balas dendam? Siapa Minear? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba bergema di telinga Aston Lu. Wajah Aston Lu tiba-tiba sedikit berubah. Dia dengan cepat melihat ke sekeliling. Siapa yang sedang berpura-pura menjadi setan? Cepat keluar. Setelah tidak melihatmu selama beberapa hari, kenapa kamu terlihat begitu kuyuh sekarang? Sosok Erikin secara bertahap muncul di halaman, memandang Aston Lu, sedikit mengernyit. Dia awalnya ingin menggunakan Aston Lu untuk masuk ke penjara, tetapi sepertinya situasinya telah sedikit berubah. Siapa kamu dan bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah Minear mengirim seseorang untuk membunuhku? Aston Lu terkejut, reaksi pertamanya adalah menoleh dan lari. Pertanyaan Tuan masih belum dijawab, mau pergi kemana? Sosok Grey muncul di belakang Aston Lu, menyebabkan dia menjerit dan jatuh ke tanah. Erikin dengan santai memainkan cahaya kecemerlangan. Kalian adalah... Aston Lu belum selesai berbicara, cahaya kecemerlangan jatuh ke dalam mulutnya, menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak dan berbicara dalam sekejap. Aku akan memberimu petunjuk. Mata Erikin bergerak. Sepotong kerohanian dikirim ke dalam pikiran Aston Lu. Kepala Aston Lu berdengung dan matanya membelalak. Beberapa peristiwa masa lalu yang berdebu langsung teringat. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, melihat ke arah Erikin, dahinya tiba-tiba berkeringat. Beberapa bulan yang lalu, sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Dia merasa bahwa dia baru saja tertidur sebentar. Tetapi ketika dia bangun dan pergi untuk menjaga belakang gunung, para penjaga memberitahu dia bahwa itu adalah hari berikutnya. Akan baik-baik saja jika dia tidurnya kelewatan, tetapi yang aneh adalah para penjaga ini memberitahunya bahwa dia berada di sini pada kemarin sore dan dia baru pulang sesuai jadwal. Tetapi dia tidak bisa mengingat apa yang orang-orang ini katakan. Ingatannya hilang selama sehari tanpa alasan yang jelas. Belakangan, Aston Lu diam-diam mencari beberapa karya klasik sendirian dan hal ini membuatnya takut. Dia menemukan di dalam buku bahwa beberapa orang kuat memiliki teknik rahasia tertentu. Mereka dapat memanipulasi orang lain dan bahkan menghapus ingatannya pada hari itu tanpa membuat orang tersebut merasa ada yang aneh.
Sejak saat itu, Aston Lu sering terbangun oleh mimpi buruk. Ada seorang pemuda di dalam mimpinya. Ketika dia melihatnya, dia terperangkap dalam pikirannya. Kamu adalah orang itu. Sekujur tubuh Aston Lu berkeringat, memandang Eric Kin seperti sedang melihat hantu. Dari gambar memori yang baru saja ditunjukkan Eric Kin padanya, jelas bahwa pemuda di seberangnya adalah orang hebat yang dia duga. Betul sekali, sepertinya kamu juga memiliki sedikit kecurigaan. Ini adalah hal yang baik, menunjukkan bahwa bakat kerohanianmu bagus. Eric Kin tersenyum. Aston Lu mengutuk di dalam hatinya, apa yang baik dari bakat ini? Dia lebih suka tidak memiliki bakat ini daripada mimpi buruk sepanjang hari. Selama kamu tidak berteriak, aku akan membiarkanmu pergi, bagaimana? Kata Eric Kin. Aston Lu menemukan bahwa dia bisa menggerakkan lehernya dan mengangguk dengan cepat. Saat ini, dia sangat takut pada Eric Kin. Dia tahu bahwa dia sedang menghadapi eksistensi yang tidak bisa dilawan. Eric Kin mengangguk, kilatan cahaya terbang keluar. Aston Lu menghela napas, hampir duduk di tanah dengan kakinya yang lemah. Senior, kamu datang kali ini, ada apa? Aston Lu dengan hormat memberi salam padanya. Dia terlihat sangat hati-hati. Aku ingin meminjam identitasmu dan masuk ke penjara denganmu. Apakah ada masalah? Tanya Eric Kin. Ini. Kenapa? Ada masalah? Melihat ekspresi Aston Lu membeku, Eric Kin mengerutkan keningnya. Aston Lu seperti sedang duduk di atas jarum. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dengan senyum masam. Senior, jika kamu datang pada beberapa bulan yang lalu, maka tidak akan ada masalah. Tetapi sekarang Jone Zhao telah menjadi tetua gunung belakang yang baru. Kami yang sebelumnya mengikuti Wailon Zhao diturunkan pangkatnya. Aku bahkan tidak dapat mempertahankan rumahku sendiri sekarang, apalagi membawamu ke gunung belakang. Itu artinya kamu tidak berguna. Gray mencibir, lebih baik bunuh dia saja. Tidak, maksudku bukan seperti itu. Aston Lu kaget dan melambaikan tangannya dengan cepat. Baru kemudian dia menyadari bahwa jika dia tidak berguna bagi Eric Kin, dia mungkin akan segera mati. Meski pangkatku telah diturunkan, tetapi pengaruhku masih bertahan. Selama Minear itu tidak muncul, aku bisa menipu orang lain dan membawamu masuk ke penjara. Demi menyelamatkan nyawanya, Aston Lu langsung menyatakan bahwa dia masih memiliki kemampuan tersebut. Apakah kamu yakin? Eric Kin mengerutkan keningnya. Ketika dirinya memasuki sekte Wendao, dia sudah memberitahu Kaisar Iblis Joeri untuk bekerja sama, jadi waktu sangat berharga dan tidak bisa ditunda. Dan Aston Lu memiliki masalah di sini. Jika memintanya untuk menemukan Minear dan mengontrolnya, dia takut sesuatu akan terjadi. Aku yakin, setelah pangkatku diturunkan, aku terus mengatakan bahwa aku sakit karena amarahku dan terus berada di rumah. Tidak banyak orang yang tahu secara spesifik, masih banyak orang yang menganggap bahwa aku adalah kapten mereka. Kata Aston Lu sambil mengangguk. Namun, aku khawatir Minear akan mencurigaiku. Tidak masalah, aku akan membantumu menyelesaikannya ketika kamu bertemu Minear. Kata Eric Kin. Ganti pakaianmu dan segera ikuti aku. Eric Kin memberi tanda di tengah alisnya. Aston Lu diam-diam mengerang di dalam hatinya, mengetahui bahwa dia sedang berada dalam masalah serius kali ini. Tetapi sekarang, dia hanya bisa bekerja sama dengan Eric Kin, jadi dia dengan cepat mengganti pakaiannya. Ketika dia keluar lagi, dia terkejut menemukan bahwa Eric Kin sudah mengenakan pakaian penjaganya. Senior, apakah kamu akan pergi denganku seperti ini? Kenapa tidak? Tanya Eric Kin. Tanpa token, formasi di luar gunung akan segera menemukanmu. Aston Lu terkejut. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku punya caraku sendiri. Eric Kin melambaikan tangannya. Selain itu, kamu sedikit kuyu sekarang, keluarkan aura sebelumnya yang kamu miliki. Eric Kin berkata sambil melirik Aston Lu.
Aston Lu dengan cepat mengingat penampilan dirinya sebelumnya dan sekali lagi kembali ke penampilan sebelumnya yang arogan dan mendominasi. Eric Kin mengangguk, keduanya berjalan keluar dari halaman satu demi satu. Aston Lu berjalan di depan, membawa Eric Kin sampai ke gunung belakang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.